Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Kristolis Taicin. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian, Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan krisis lingkungan. Yang pertama, pengertian dari krisis lingkungan. Krisis lingkungan hidup merupakan masalah yang semakin kompleks dan serius yang dihadapi oleh seluruh umat manusia di era modern ini. Kerusakan lingkungan ini mengakibatkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, suhu bumi yang semakin memanas, menipisnya lapisan ozon, kekeringan, pencemaran air, dan sampai tingkat pencemaran udara. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam meliputi bencana alam seperti banjir, gunung meletus, dan gempa bumi. Yang berikut faktor manusia. Faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup seperti membuang sampah sembarangan tempat, limbah industri, menebang hutan secara liar. Yang berikut jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, polusi udara atau air pollution. Pencemaran yang terjadi di udara biasanya polutan berbentuk gas, contohnya karbon dioksida dan karbon monoksida. Yang berikut polusi air. Pencemaran yang terjadi di lingkungan air, contohnya limbah air industri dan pestisida. Yang berikut polusi tanah atau land pollution. Pencemaran yang terjadi di lingkungan tanah biasanya karena sampah dan limbah industri, contohnya sampah plastik dan limbah pabrik. Yang berikut sumber dari pencemaran udara. Pencemaran udara dibedakan menjadi dua, yaitu pencemaran sekunder dan pencemaran primer. Yang pertama, pengertian dari pencemaran primer adalah pencemaran substansi yang ditimbulkan langsung dari pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi-reaksi pencemar primer di atmosfer. Efek dari emisi populasi udara dalam konteks global dan hubungannya dengan pemanasan global yang mempengaruhi aktivitas manusia seperti transportasi, industri, pembangkit listrik, dan lainnya. Yang berikut jenis-jenis polutan berbahaya. Yang pertama, polutan gas karbon monoksida dan karbon dioksida. Gas karbon monoksida timbul akibat dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Proses pembakaran yang tidak sempurna ini dapat terjadi pada mesin kendaraan seperti mobil, motor, mesin industri, dan lainnya. Yang berikut gas SO dan SO3. Gas SO dan SO2. Gas belerang yang terdapat di udara bebas dapat berupa SO, SO2, dan SO3. Yang berikut gas klorofluorokarbon atau CFC. Yang berikut hidrokarbon atau CHC dan nitrogen oksida atau NO. HC dan NO ini dipengaruhi oleh sinar matahari akan membentuk smoke yang berupa gas yang sangat pedih jika mengenai mata dan juga sebagai penyebab kanker. Yang berikut partikel. Pencemaran udara dapat terjadi dalam bentuk partikel yang masuk di pernafasan. Yang berikut dampak kerusakan lingkungan terhadap kesehatan. A. Dampak pencemaran udara terhadap kesehatan. Substansi pencemaran yang terdapat di udara dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan. Jauhnya penetrasi zat pencemar ke dalam tubuh bergantung kepada jenis pencemar. Partikel berukuran besar dapat tertahan di saluran pernapasan bagian atas, sedangkan partikelat berukuran kecil dan gas dapat mencapai paru-paru. Yang berikut upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, upaya mengatasi pencemaran tanah. A. Remediasi adalah upaya untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Remediasi meliputi remediasi in situ atau upaya membersihkan tanah yang tercemar tanpa harus berpindah tempat.
Dan yang kedua, remediasi ex situ, menggali tanah yang tercemar dan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, baru setelah itu dilakukan pembersihan tanah. Yang berikut, pengelolaan limbah cair dilakukan dengan menampung limbah cair hasil rumah tangga atau industri yang kemudian diolah sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi ekosistem tanah dan air. Yang berikut, daur ulang. Daur ulang ini dilakukan dengan pemisahan sampah dan dilakukan dengan pemisahan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik ini didaur ulang untuk membuang beberapa barang baru seperti kerajinan tangan. Yang berikut, pengurangan penggunaan bahan kimia. Hal ini dikarenakan tidak ramah lingkungan. Bahan kimia tersebut dapat dibuat di dalam bentuk bahan organik. Yang berikut, upaya mengatasi pencemaran udara. Upaya untuk mengatasi pencemaran udara. Yang pertama, mengurangi pemakaian bahan-bahan fosil, terutama yang mengandung asap. Yang kedua, melakukan penyaringan asam sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan. Yang berikut, mengalirkan gas buangan ke dalam air atau dalam larutan pengikat. Yang berikut, membangun cerobong asap yang cukup tinggi sehingga asap dapat menembus lapisan inversi termal agar tidak menambah polutan. Yang berikut, mengurangi sistem transportasi yang efisien dengan menghemat bahan bakar dan mengurangi angkutan pribadi. Yang berikut, memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara yang tinggi. Yang berikut, upaya mengatasi pencemaran air. A. Pembuatan kolom stabilisasi. Yang kedua, IPAL atau instalisasi pengelolaan air limbah. Yang berikut, pengelolaan ekskreta. Pengelolaan ini dapat ditemukan dalam septic tank yang bisa diolah dengan cara aerobik menjadi biogas. Setelah itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Yang berikut, gangguan kesehatan akibat logam berat. Yang pertama, arsen atau AS dapat menyebabkan kanker paru, kanker kerusakan ginjal, kerusakan lambung, dan saking tenggorokan. Yang berikut, timbal atau PB. Keracunan yang diawali dengan gejala sakit perut ini: sakit kepala, tumbuh limbung, kejang-kejang, tekanan darah menurun, muntah-muntah, terserang diare dan pingsan mendadak. Yang berikut, tembaga atau CU. Logam berat tembaga yang masuk dan mengendap dalam tubuh manusia dalam bentuk intensitas dapat menimbulkan alergi, gatal, dan kemerahan yang tidak dapat mudah disembuhkan. Dapat juga merusak plasenta bayi pada ibu hamil dan iritasi gastrointestinal akut. Yang berikut, merkuri atau Hg. Merkuri dapat merusak saraf-saraf tubuh termasuk otak, menyebabkan kemunduran intelijensi atau kecerdasan, merusak jaringan kulit paling dalam, mengiritasi organ tubuh, merusak dinding pembuluh arteri dan aliran darah, serta menghancurkan pigmen di permukaan kulit sehingga kulit dapat berubah warna menjadi gelap dan iritasi. Sekian dari saya. Terima kasih.